Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sekarang hadis keempat. Ya. Warahatul badani. Salat itu menyenangkan badan atau salat itu menyehatkan badan. Hadisnya kum fasolah fa inna sholata shifaun. Rawahu al imamu Ahmad wa Ibnu Majah. Ini yang ya wa Ibnu Majah. Riwayatnya enggak pakai harokat. Kum, berdiri tegaklah kalian. Fasollah, kemudian sholatlah. Ini perintah, bentuknya perintah. Kum, berdirilah. Fasollah, lalu sholatlah. Fa inna, maka sesungguhnya as-sholata, sholat itu syifaun, adalah obat. Bagi siapa? Bagi pelakunya. Nah, itu. Ya, ini orang yang melakukan sholat pasti awake, badannya itu akan sehat. Itu tidak hanya badannya saja yang sehat, mentalnya pun juga sehat. Itu jarang sakit-sakitan. Nah, itu. Jadi terkait kesehatannya, ya ini menjadi bagian wilayah kedokteran. Saya cuma pinjem. Kum fasolah, berdirilah kalian lalu sholatlah. Fa inna sholata, maka sesungguhnya sholat syifaun, adalah obat. Jadi selain sisi spiritual yang akan menjadi ibadah yang berkualitas jika dikerjakan dengan khusyuk. Salat yang dikerjakan dengan khusyuk ini adalah olah spiritual. Olah spiritual. Gerakan-gerakannya olah raga. Nah, itu olah raga. Ini mirip tai chi. Ya. Kalau di Cina itu ada tai chi. Gerakannya kok ya sederhana tapi memiliki manfaat yang sangat tinggi. Sederhana, manfaatnya itu sangat tinggi, apalagi ditinjau dari akupuntur itu kalau di wudu ya, karena banyak gesekan-gesekan. Kalau ini otot-otot dan urat-urat. Jadi gerakan sholat ini secara fisik itu adalah olahraga yang dapat menjaga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Pernah sholat itu awake berkeringat, tapi bukan karena sumuk, bukan karena sumuk, sampai berkeringat itu.
tapi sholatnya yang lama. Itu saya melakukan itu, sholat yang lama itu 1 rakaat itu lama sekali, itu 1 rakaat tok. Untuk memperoleh 1 rakaat itu sampai keringetan, terutama di posisi ruku itu goroi keringetan. Hah? Yang paling lama di posisi sujud. Ya ruku, sujud. Tapi yang ruku itu yang berat. Yang berat, iya. Posisi ruku itu berat itu. Itu. Nah, berarti ada masalah lah beliau. Iya, ada masalah. Nanti tidak bisa ngadeg. Untuk iktidal itu tidak bisa. Saya awalnya dulu begitu. Kayak so, ambro. Ketika saya latihan itu, ya langsung dengan guru besar saya, Profesor Ali Aziz. Itu pakarnya. Hubungan sholat dengan kesehatan secara umum ada beberapa ini. Tapi ini sifatnya hanya informasi umum ya. Sifatnya informasi umum untuk dakwah kesehatan. Nah, secara detailnya saran saya konsultasi ke otoritasnya. Jadi dokter di puskesmas atau di rumah sakit. Ini hanya sifatnya tidak detail, hanya bersifat umum ya, sebagai apa? Hanya sebagai informasi umum untuk dakwah. Nah, itu begitu. Yang pertama itu melancarkan aliran darah dan getah bening atau limfa. Tahu limfa? Kalau jenengan luka itu akan mengeluarkan cairan berwarna kekuningan tapi bening. Kekuningannya itu bening, namanya getah bening. Itu. Dan itu kemudian mengeras untuk menutupi luka ini biar nggak kemasukan infeksi ya. Itu hasil dari limfa tadi. Iya. Itu ada kelenjarnya, namanya kelenjar getah bening. Biasanya ada di sini. Pernah merasa bengkak di sini? Di sini ada benjolan kecil. Itu kelenjar getah bening. Yang di bagian sini nih. Nah, 2 ini. Nah, kalau ini bengkak berarti itu terinfeksi, meradang. Berarti limfanya terinfeksi juga. Iya, kelenjarnya. Kelenjarnya. Ya, gondokan, ya. Gondong ini juga sama ya? Iya, itu virus itu. Makanya orang yang terkena ini gondongan kan enggak boleh kemana-mana. Iya. Tidak harus kayak diisolasi seperti kena corona. Iya. Ya menyebar. Virus itu sudah. Untuk itu enggak boleh dulu ya suruh pulang. Iya, itu begitu. Ini itu kelenjar sudah berarti kondisi awalnya sudah nggak fit, terus kena serangan kuman, akhirnya dia bengkak, sakit itu. Jadi asal mulai dari kondisinya kurang fit. Ya kecapean atau gimana, sehingga ya kurang vitamin. Nah itu begitu. Untuk melancarkan aliran darah ini seperti gerakan takbiratul ihram. Kemudian ya ruku, ya sujud. Nah, itu begitu. Nah, secara umum untuk melancarkan aliran darah. Nah, itu. Apalagi juga meningkatkan atau menguatkan kekuatan otot lengan bahu. Posisi apa itu? Iya, ya otot-otot lengan ini apa itu? Ruku bisa, kan ini menyanggah, sujud, takbiratul ihram ya sama juga itu tadi. Kan mengangkat, ketika mengangkat sini kan paru-paru kan mengembang. Nah itu begitu. Tidak terasa, yang enak itu gak kerasa panjangnya. Makanya orang itu jarang bersyukur. Ketika ditanya, gimana rasanya? Kok gak kerasa ya? Gak kerasa aja nih. Padahal ya saking enaknya itu gak kerasa. Nah, kalau dikasih sakit, aduh gitu bilangnya.
Ketika dikasih sakit oleh Allah, aduh. Nah, ketika dikasih obat, beberapa terus ditanya, gimana rasanya? Kok gak kerasa ya? Saking enaknya itu. Gak kerasa katanya itu. Padahal sudah baikan. Gak kerasa katanya. Inilah manusia itu. Syukurnya kurang. Ya, ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Peka dengan apa ya nikmat kesehatan itu. Nah itu. Jadi itu perintahnya kita disuruh berdiri untuk sholat. Ya sebetulnya di dalam tubuh itu ya punya sistem tersendiri mengobati awake dhewe. Apalagi puasa. Kayak saat ini. Puasa itu juga punya sistem pengobatan kepada diri sendiri. Virus kuman itu iso dibunuh. Penemunya orang Jepang. Namanya itu autophagy. Tapi syaratnya itu perut harus kosong. Kalau puasa ya. Ini kalau puasa, syaratnya perut kosong. Nah, perut kosong itu hanya terjadi kepada orang yang berpuasa. Kalau enggak puasa, perut kosong masih cari-cari warung untuk mengisinya. Tidak terjadi itu autophagy-nya. Jadi setelah makan, kira apa ya? Kalau sahur itu jam 4, sekitar jam 12 sudah kosong. Iya. Di saat itu kita sudah mulai lemas. Iya, jam 12 kan sudah mulai lemas. Nah, karena kita berpuasa, ya kita kan menahan supaya untuk tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh. Nah, saat itulah sel itu sudah mulai berontak. Itu. Sel-sel yang sudah tua dan bakteri-bakteri yang masuk atau virus itu dimakan, dirombak oleh sel yang sehat. Itu dirombak. Nah, itu begitu. Kalau tidak dirombak berbahaya bagi tubuh. Iya, jadi penyakit. Itu. Gunanya puasa seperti itu. Iya, secara kesehatan namanya autophagy dan autolisis. Bahasa itu. Autophagy. Yaitu proses apa? Sel memakan sel yang sudah tidak berguna. Nah, autolisisnya itu akan dikeluarkan. Ya, resik namanya. Resik dalam tubuh. Resik tubuh itu. Nah, makanya di situ orang akan menjadi sehat. Kecuali tidak berlaku bagi orang yang opname. Tidak berlaku begitu. Nah, tidak boleh puasa itu tidak boleh itu puasa orang sakit. Iya, sudah ambruk. Dia tuh memerlukan banyak asupan. Kok puasa? Wah, tambah gak karu-karuan. Itu. Makanya ada hadisnya yang menyatakan apa? Sumu tasihku. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, itu. Itu hadisnya itu seperti pendek. Sumu tasihku. Itu kalau puasa ya. Ini yang sholat. Yang apa? Gerakan-gerakan sholat olahraga. Nah itu. Nah selain itu juga menyihatkan pernafasan ini pada posisi sujud. Pada posisi sujud gimana rasanya itu? Ini kan mengkangkang. Ini mengkangkang. Ini juga buka, nggak begini, tapi begini. Iya. Dan ini sejajar dengan ini telapak tangan. Ya. Apa? Ya enggak biasa begini. Enggak kak gini kok, enggak gini, biasa. Walaupun rapat itu ya tetap buka. Gitu. Jadi enggak boleh sujud dengan begini itu enggak boleh. Itu larangan. Jangan seperti itu sujudnya.
Enggak gitu. Nah, ini apa? Secara fisik menyehatkan pernapasan. Nah, menjadikan pernapasan itu lebih lega, paru-paru omboh mengembang. Tapi kalau dijepit gini, sesak. Nah, itu. Makanya kalau yang saya kayak gini-gini ini harus bersih nih. Iya. Bersih. Saya sadar. Walaupun ada debu atau kuman, mesti ada. Kecil tapi kita nggak tahu. Harus di vacuum cleaner, disedot. Vacuum cleaner namanya itu. Ya kalau enggak ini keras. Kalau ingin empuk terus ini ya di vacuum cleaner karena debunya sudah banyak. Itu tebal. Itu. Jadi pakai vacuum cleaner. Cuci kering. Nah, cuci kering itu begitu. Karena saya dulu pernah jadi marketing di alat-alat itu. Pernah jadi marketing saya itu sebelum berdakwah. Iya, itu. Iya, itu lagu keras itu. Jadi cuci kering, karpet itu. Jadi ada alatnya itu. Nah, itu kalau kan itu kesedot itu, mesti kesedot. Makanya kenapa ya bawa sejajar sendiri itu lebih aman. Jadi kita kesedot itu kan masuk. Di sini ada lendir, di sini lendir. Di sini ada bulu hidung. Itu saringan, ini saringan. Masih terlalu kecil masuk masih ke lendir dijebak di sana. Makanya kalau dengan sekarang kok di sini lendir itu sudah sudah keruh. Biasanya lendirnya agak coklat. Oh itu debu tok itu, penyakit tok itu, kekuningan. Iya. Tandanya biasanya kalau ada orang itu mulai berair. Nah, di sini lendir itu pasti ada terus di dari sini itu untuk menjebak kuman-kuman yang masuk, jebak. Nah, kalau masih bisa masuk sampai ke paru-paru, di paru-paru tuh ada yang namanya alveoli kayak anggur. Sak ketok, kecil. Namanya alveoli. Nah, itu yang akan menangkap nah ditangkap masuk dan langsung ditangkap ini. Itu namanya alveoli. Ini sistem keamanan di pernafasan. Ya, ini ciptaan Allah. Makanya ada kalau kamu kepingin kenal Tuhanmu, kenali dirimu. Baik secara fisik ataupun secara rohani. Nah, kalau secara rohani ya kita kenal dengan jiwanya, kenal dengan hatinya, kenal dengan nafsunya, kenal dengan pikirannya dan pekerjaan-pekerjaannya itu apa saja itu. Kalau secara fisik ya kayak gini ini sistemnya itu. Nah, itu. Nah, itu begitu. Itu juga melatih diafragma. Apa diafragma? Di sini nih. Ada pernafasan juga. Pernafasan diafragma. Makanya kalau ngaji itu enggak usah Auzubillah itu pernafasan dada atau pernafasan perut itu. Kalau diafragmanya biasa nih. Tapi bisa panjang ngajinya itu, bisa panjang. Tapi kalau dipikir panggil nafas CE panjang satu ayat selesai. Oh, tapi ngeten-ngeten sambil menahan nafasnya. Menahan nafas itu maksudnya tuh dikeluarkan secara irit. Maksudnya gitu, CE bisa panjang. Ya tapi ya bebannya berat. Nah, ini apa? Iya, biasa gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab. Ya, terus kan enak itu. Tapi kalau
Karepe gak kepengin cepet habis. Alif lam. Ditahan titik. Beda nanti. Ya karepe ngono iku. Karepe ya apik. Nah, ini dia fragma. Enak itu. Beda. Ini namanya pernafasan dada. Nah, itu yang paham tentang pernapasan itu kesenian, ilmu silat bela diri itu paham. Ya, paham tentang ilmu pernafasan. Ya, karena saya juga pernah dulu ikut paduan suara, paham. Ya, pernah ikut silat, ya paham. Tapak suci dan kanuragan. Jadi paham tentang ilmu pernafasan. Nah, itu. Jadi itu melatih diafragma, memompa getah bening. Getah bening itu bahasa biologinya itu limfa. Limfa itu ya getah bening gitu. Nah, ini penting. Getah bening ini penting dalam sistem kekebalan tubuh. Itu. Yang bertugas menyaring cairan limfa itu merangkap perangkap. Jadi getah bening menjadi perangkap bagi bakteri, kuman, virus itu, dan zat yang berbahaya serta memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi penyakit. Ada di sini juga, di selangkangan ada. Kecil kelenjarnya itu. Ada di sini juga, sini, terus di sini, mana lagi ya? Ada beberapa kok di tubuh itu, di leher. Nah itu. Nah itu fungsinya getah bening. Kalau luka itu kelihatan sekali. Kalau ada tubuh yang luka atau di kepala luka, itu langsung keluar gitu, getah beningnya itu. Kayak getahnya mangga, itu langsung mengeras itu. Kalau darah kan nggak mengeras, mengering. Kalau darah, kalau getah bening nggak mengeras, nutupi luka itu. Nah itu begitu. Jadi kalau ada bakteri ya terperangkap di situ, terus mengeras lama, kemudian lukanya mengering, menutup. Ya itu ya ciptaan Allah itu lah. Bekerja sendiri. Padahal kita nggak memerintah itu, nutup dewi luka itu lah. Ditutup dari luar, kemudian di dalamnya sedang proses membangun jaringan lagi itu. Ya. Nggak usah pakai ke dokter bisa sembuh. Ya. Orang dulu kan belum ada untuk. Iya. Itu. Jadi itu fungsinya kelenjar getah bening. Jadi menyaring cairan limfa yang mengalir di seluruh tubuh, menghilangkan bakteri, virus dan zat yang berbahaya. Kalau zat berbahaya masuk ke dalam tubuh itu namanya apa? Nah, kalau yang di dalam tubuh sel darah putih itu apa namanya? Istilah kedokteran antibody atau antigen. Nah, kalau yang dari luar kayak virus, kalau bakteri itu apa namanya? Apa namanya ya? Zat asing. Kalau yang di dalam tubuh itu sel darah putih namanya antigen. Kalau yang dari luar tuh lupa. Barusan ingat kok bisa lupa lagi. Barusan muncul di pikiran itu. Ya istilah-istilah memang ruwet kedokteran itu. Patogen. Ya, ada patogen. Ya, itu patogen. Itu akan diserang oleh antigen.
akan dilawan. Tentaranya tubuh. Sehingga kita kalau kita disebut apa sistem kekebalan tubuh yang kebal berarti itu antigen atau sel darah putih. Termasuk berupa virus tadi. Ya istilahnya sel darah putih. Sel darah putih itu tuh menyerang dari yang penyebab penyakit yang dari luar itu. Itu akan diserang gitu. Patogennya itu akan diserang oleh antigen atau tentaranya tubuh. Nah, bahasa lainnya tuh banyak istilah lainnya, tentara tubuh, antigen atau sel darah putih. Nah, ya itu begitu. Jadi kita sudah punya sistem pertahanan gitu. Ini secara fisik. Nah, itu. Nah, itu juga kelenjar getah bening pun juga memproduksi sel darah putih itu. Sel darah putih itu limfosit. Kalau sel darah merah leukosit. Bahasa biologi itu. Kalau kita pernah belajar biologi ya enak. Kalau sel darah merah itu kan itu kayak kepingan, kayak piringan tapi kecil dan itu membawa oksigen. Iya, oksigen. Nah, itu. Seperti stroke itu tadi. Kalau ya ini juga sujud itu juga akan mencegah stroke. Posisi sujud yang lama. Ya nanti saya jelaskan nanti di bagian kardiovaskuler. Apa itu? Berkaitan dengan jantung dan pembuluh. Ya, itu kardiovaskuler. Itu ya. Tapi ntar lagi nanti kita masih ke getah bening. Kayak dokter Rai. ya dihafalkan istilah itu. Ya kadang penting gitulah menjadi corong dakwah ya corong ya ayat hubungannya karena Al-Qur'an itu dengan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan, tidak. Nah itu hadisnya tadi kum fasolli fa innas sholata itu kan hadis itu. Itu. Fa innas sholata syifaun. Sesungguhnya salat itu adalah obat. Itu. Ya kepengen sehat, ya salat saya kan gitu. Itu. Salatnya tapi salatnya ku sing bener ya. Salatnya sing seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah gak tahu sakit ya. Sakit kena racun pernah. Diracun oleh Yahudi. Wanita Yahudi itu pernah. 3 tahun kemudian yang meninggal itu. Kemudian kelenjar getah bening itu juga menyimpan sel darah putih khusus yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Membasmi sel-sel kanker. Kanker itu kan sel diri kita sendiri toh. Cuman bangkang. Iya. Sel jahat. Ya daging makan daging kita sendiri. Tapi kanibal. Sel yang kanibal itu disebut kanker. Lawang podo-podo dagingnya lebih besar sebutnya daging. Tapi yang rotok lebih kecil itu namanya sel. Kumpulan sel itu menjadi organ. Ya organ jantung itu kan daging, ya organ di tangan, organ pipi. Nah, ini kan daging toh. Tapi terkecilnya itu kumpulan sel. Nah, sel yang jahat itu memakan sel-sel yang sehat. Nah, itu namanya kanker, kanibal. Nah, ini harus diberantas. Ya, dengan puasa itu menguatkan antibodi. Gitu.
Makanya nggak ada ceritanya orang berpuasa tuh sakit, nggak ada. Dia pasti tambah kuat, tambah sehat itu. Iya. Ya lemas itu hanya efek saja. Kenapa? Iya, bukan sakit, efek. Kenapa? Sel itu minta mangan itu. Asupannya kosong. Akhirnya apa? Ya minta. Kalau sudah yang terjadi seperti itu apa? Kita lapar. Kita bilang lapar itu kan hasil apa? Hasil informasi yang dikirimkan ke otak. Kemudian bilang lapar. Nah, ketika dikirimkan apa? Kita cari makanan. Tapi karena kita sedang berpuasa, ditahan. Iya, ditahan bukan diam. Ditahan. Nah, dia terus apa? Sel itu terus memaksa. Akhirnya apa? Ya, yaitu sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang apa? Yang kanibal itu dia sedang lemah itu. Dimangsa itu. Berarti kalau kita lapar, itu kalau kita bilang lapar, berarti lebih parah lapar kita ya, karena diterima oleh otak terus dikirim ke Sama ya, gini. Ini namanya impuls saraf. Jenengan ya pegang api. Api. Kemudian ini akan memberi informasi ke otak. Seret. Nah, kemudian ini dikembalikan lagi. Seret. Di sini bilangnya panas. Kemudian tangan ini diperintahkan supaya ditarik, menghindar. Tapi kecepatannya itu cepat sekali itu. Coba, iya kira-kira panas kan gitu. Saya nggak nutut mikir kecepatannya tuh dari sini ke otak terus balik lagi sini. Kecepatannya tuh kayak apa? Begitu, nah kan gitu, kayak orang kayak gitu. Cepat sekali itu. Ini kecepatan apa itu? Gerak apa? Impulsnya itu istilahnya tuh ya begitu. Kayak listrik, ini listrik toh di sini itu, listrik gitu. Iya. Saya tuh pernah demam ya, demam dandani listrik. Kan pikiran atau apa? Terus kena setrum itu, kena setrum, waras. Keliru. Biasanya kan kalau dandan listrik gak usah dimatikan apa penyeteran gitu. Saya dandan di KUA ya gitu. Kan saya juga pernah belajar elektro. Jadi paham instalasi listrik, saya juga paham. Terus listrik, ini listrik AC namanya. Kalau yang di elektro namanya listrik DC. Iya, apa arus searah. Kalau ini arus bolak-balik namanya. Kalau pernah belajar fisika enak. Kalau ya rotok bingung keterangannya. Pernah belajar biologi ya lumayan paham apa ilmu kedokteran. Ya. Jadi penceramah juga bagus sih. Apa? Penceramah itu ilmunya juga seperti Pak Ustaz tadi. Saya tuh malah gak jelas itu. Di satu sisi ya ngomong agama, ngomong kesehatan, ngomong antariksa, ya bacanya Al-Quran itu yang ngomongin itu. Nah terus ahlimu apa? Gak ono. Kalau dokter kan jelas, wis sudah dokteran sampai jeli, wis pakare. Itu. Kalau saya kan cuma pinjem hasil penelitiannya mereka itulah. Pinjem untuk disampaikan. Nah, kadang dokter ya gak bisa nyampein kadang itu. Ayatnya apa? Ya kadang itu. Ada ayatnya enggak? Ada. Ada ayatnya. Jadi apa? Al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ada itu. Peredaran bumi di Al-Qur'an ada itu. Matahari apa bergerak ada di surat Yasin ada itu. Wasyamsu tajri li mustaqarr lah. Wasyamsu matahari dan matahari tajri. Tajri itu ya berputar, berjalan. Itu kan ilmu antariksa toh itu sudah di tingkat tata surya itu sudah itu.
Kan sering kita ngaji Yasin. Sampai wasyab stajril mustaqor liha. Apa iku? Iku ayat tentang tata surya. Ya kita kembali ke tubuh kita. Berkaitan dengan sholat itu. Juga ada kaitannya dengan apa? Pencernaan, melancarkan pencernaan. Nah, pencernaan itu apa? Alat pencernaan. Lambung. Apalagi berikutnya setelah lambung? Usus. Wah, usus kecil dulu, usus bukan usus kecil, usus halus. Baru setelah usus halus, usus besar. 12 jari. Iya sih, berarti pernah belajar biologi ini. Seiling. Usus 12 jari. Nah, itu. Baru setelah itu anus. Anus ya, baru dibuang, sampah itu. Itu najis itu. Kayaknya kemarin tuh saya tuh melakukan pembagian sembako di Masjid LDII. Koncoku itu tak share grup itu. Itu di Kemenak itu. Dia omongnya apa? Habis ini pasti masjidnya dipel. Loh kok ngomong ini? Pemahaman ngono-ngono itu lah berubah itu. Sudah mulai pembinaan, saya tahu sendiri bersama MUI. Jadi pemahaman gitu itu yang sudah diberantas dan bersedia. Karena orang lain masuk maksudnya. Iya, masuk ke masjidnya. Dulu tuh memang begitu, tapi sekarang sudah tidak. Dia omongnya gitu, tak jawab, tak bales. Tapi menang dulu saya, menang kendalikan emosi. Jangan sampai jawaban saya itu penuh emosi, penuh setan. Itu bulan Ramadan. Jadi saya menang dulu cari jawaban yang enak. Tak jawab, gak apa-apa. Saya sendiri aja berjalan di muka bumi itu bawa kotoran. Dan bawa najis, tak gitu kan. Saya mengorbankan diri itu dengan iya. Makanya jangan bilang sok suci. Jangan mengkotorkan orang-orang, jangan. Itu. Jadi tidak boleh. Itu. Lah iya. Jadi saya bilang begitu. Meneng suwe. Jadi dianalisa. Nah, jadi sedikit kata-kata tapi menusuk. Ya tak gitu kan. Dan saya siap jadi korban dengan menjadikan diri saya itu ya orang yang najis, orang yang membawa kotoran. Nah, kalau memang berpikir kamu dan saya kan sama-sama manusia. Itulah. Kalau dengan malaikat ya, baru beda. Tidak bawa kotoran. Makanya malaikat disebut makhluk yang suci. Tidak pernah bantah, tidak punya nafsu. Gak tertarik sama perempuan, enggak tertarik dengan makanan, enggak tertarik. Ibadah terus, nurut sama Allah itu. Beda Allah kita itu. Makanya kotoran kita secara fisik itu yaitu dari makanan itu, najis itu. Nah, kotoran yang dari batin itu ya nafsu itu. Makanya nafsu itu pun tidak bisa dibunuh nafsu itu, tapi dikendalikan. Dicuci, ya, dibersihkan. Di Al-Quran ada tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, yaitu. Nah, dengan ngaji ini juga masuk bagian daripada pembersihan jiwa. Ya dengan sing beruntung, sing ngaji, gak ngaji ya gak beruntung. Ingus lah sama dengan ria. Iya, presiden atau ludah. Itu kadang kita pas flu gitu kan, sholat bias, otomatis kan di depan gitu. Itu ada yang bilang, berpendapat itu tidak najis. Karena pernah Rasulullah itu
eh, ngerok-ngerok apa ya? Ya itu yang sudah kering di tembok masjid. Itu. Nah, najisnya tuh dari anggapan mana? Jijik. Nah, kalau jangan merasa jijik ya sudah itu. Menjadi seperti itu. Itu kan penyakit. Iya. Iya, penyakit. Dari hasil penyakit, bukan kotoran-kotoran seperti metabolisme, bukan. Hanya orang yang sakit yang itu. Di bagian ya di saluran pernapasannya sakit. Itu. Nah, itu kan apa? Ya virus, bakteri ada di situ itu. Penyakit sehingga nggak najis. Itu. Cuman jijik. Iya, itu aja gitu. Beda kalau kencing sudah dihukumi itu buang air besar, nah itu beda, itu kotor. Nah ini bukan kotor, situ. Gitu. Nah itu yang melancarkan pencernaan itu di sholat itu posisi iktidal. Di mana itu posisi iktidal? Di mana? Ya? Habis sujud Bangkit dari ruku. Ya, itu iktidal. Iya. Nah, itu kan apa? Menggunakan otot sih itu. Jadi gerakan iktidal itu melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya. Nah, gerakan ini dapat memijat menekan. Iya, menekan dan melonggarkan organ pencernaan sehingga dapat memberikan meringankan sembelit dan sakit perut. Ada pijat refleksi gerakan itu. Gerakan refleksi. Gak masuk akal ya. Tapi nyatanya gitu. Sembelit tuh gimana sembelit? Terkait buang air besar ya. Susah ya. Iya, susah. BAB-nya susah ya. Itu. Ya berarti ya kudu sholat itu enak. Itu sholatnya itu. Ya pisang ya bisa. Apa yang itu di pisang? Apa namanya? Zatnya apa? Ya barangnya itu pisang, tapi ada zat kimianya di dalam pisang itu. Ada namanya, tapi saya lupa. Jadi satu pisang itu sudah cukup. Di air juga ada, tapi sak galon harus dihabiskan. Nggak mungkin. Itu. Jadi satu pisang setara dengan air sak galon. Apa namanya itu zatnya itu? Zat yang diperlukan mengenakkan perut. Itu di pisang. Itu. Nah, itu begitu. Itu juga posisi yang untuk getah bening itu posisi duduk. Posisi tasyahud. Posisi tasyahud gimana? Kakinya gini loh. Ya apa? Gini berdiri. Ini. Yang kanan itu berdiri. Nah, ini harus ditekuk. Iya, menghadap kiblat. Nah, itu. Ini ditekuk ini. Iya, itu. Yang ini ditopang. Kalau ditopang ini. Begini. Ini tidak semua orang tuh bisa duduk begini. Ada yang jomplang, ada. Hah? Iya. Oh ini nih saraf-saraf tuh di sini nih, saraf-saraf tuh di sini nih. Itu saraf-saraf tuh. Akupuntur. Itu begitu. Kalau enggak itu sakit sekali. Dan juga itu sing sakit di sendi itu apa? Sendi jempol. Apa namanya?
Sing ngilu-ngilu itulah. Di sendi apa namanya itu? Asam urat. Asam. Waras dengan begini itu. Iya itu. Ya Allah, iki lah salat itu. Ya kalau kalau sudah merengelung lu sing suwe lungguh. Sampai ngerasa ceng ceng. Ya Rasul kan sampai bengkak. Saking lamanya sholat. Meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme itu apa ya? Ya proses kerja di dalam tubuh itu. Darah beredar, itu kan metabolisme. Kalau makanan ya berproses, nah, itu metabolisme itu. Nah, itu mengurangi hasil metabolisme bahan toksik. Apa toksik? Racun. Racun bagi otak. Ini bahaya itu. Jadi meningkatkan metabolisme tubuh artinya apa? Meminimalkan apa? Bahan toksik, bahan toksin ya, racun. Ya, kita juga menghasilkan racun. Kalau jenengan ngentut itu apa itu? Itu gas. Gas apa? Amonia. Itulah kimia itu. Terus jenengan kencing. Baunya pesing. Apa itu? Ya racun juga, racun. Kalau masuk ke hidung, enggak enak. Itu apa itu? Itu purin. Bukan PU, purin atau nitrogen. Kalau jenengan pipis, coba buang ke tanaman, subur tanamannya itu. Karena butuh purin. Hijau. Rata kuning, coba kencingi. Lah menghijau. Iya. Tapi bagi kita tuh racun. Bagi tumbuhan makanan bergizi. Iya. Makanya pupuk kalau tanaman padi kalau rotok menguning makanya dikasih urea. Pupuk urea. Nah, pupuk urea kan pupuk nitrogen. Saya pernah jadi petani juga loh. Pernah jadi pekebun. Karyawan perusahaan di perkebunan ya pernah. Jadi ngerti pupuk. Ada pupuk NPK. NPK itu apa? Nitrogen, P, fosfat, K-nya kalium. Iya itu kimia. Sing ngono-ngono ku ya Petro. Ya, dulu saya memang pernah bekerja di perkebunan kelapa di Sumatera. Nah, itu jadi tahu pupuk. Paham pupuk. Jadi pertanian ya juga tahu. Itu jadi ilmu ternyata sekarang. Apa yang saya lakukan dulu walaupun yang menyengsarakan itu berat itu jadi ilmu. Ilmu yang dibawa gak lupa ternyata itu. Iya, ilmu. Nah, pengalaman itu adalah guru terbaik. Guru yang paling berkah itu pengalaman. Nah, sholat itu terutama ya kayak takbiratul ihram, ruku, i'tidal itu meningkatkan kesehatan apa? Kardiovaskuler yang tadi saya sebut itu. Kardiovaskuler apa itu? Kardiovaskuler hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jantung yang mencakup ya pembuluh darah, struktur ya jantung itu, pembekuan darah itu, yaitu dalam istilah kedokteran itu kardiovaskuler.
Itu banyak itu. Kalau orang tuh sakitnya apa? Kardiovaskuler, wis apa ya? Muga-muga gak innalillah ngono. Kompleks. Komplikasi. Iya. Kalau hanya jantung ya hanya di jantung saja. Itu. Nah, kalau kita ngomongnya apa? Kardiovaskuler, nah itu bisa jadi apa? Penyakit apa? Arteri koroner. Arteri itu apa? Jalur darah sing apa? Mungkin urat besar mungkin ya. Kalau arteri kan besar. Kalau yang kecil, pembuluh darah apa namanya istilahnya tuh? Yang kecil-kecil itu. Itu yang susah itu di anu darah itu. Nah, ketika disembelih, nah sing putus kan itu. Langsung darahnya nyembur. Wow, nyemprot. Keluar semua. Maka darah itu harus dikeluarkan dengan menjeli memotong darah apa pembuluh darah arterinya itu, sing besar itu. Iya, harus dikeluarkan. Kalau itu dipotong, jadi jantungnya ngumpal, wus terus wush gitu. Kayak nyembelih sapi. Nah, itu gitu. Itu apa? Yang berkaitan dengan itu. Jadi dengan salat itu akan meningkatkan kesehatan kardiovaskulernya itu. Jadi kalau penyakit arteri koroner itu ya kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung. Pembuluh darah utama yang besar itu. Ada arteri perifer, ada itu. Jadi kondisi peredaran darah saat pembuluh darah yang menyempit mengurangi aliran darah ke bawah. Jadi pembuluh darah itu menyempit lah, apa kok menyempit? Menyempit. Akeh lemake. Menyempit. Jadi kan pembuluh darah kan kayak pipa toh. Kayak pipa. Nah, itu nemplek itu. Akhirnya menyempit. Akhirnya apa? Dampak berikutnya. Itu terakhir itu. Terakhir. Darah tinggi. Beban jantung memompanya itu berat. Kenapa? Pembuluh darahnya menyempit. Itu pompa. Nah, itu menambah beban kerja jantung. Gitu. Bebannya bertambah berat. Dia gak lancar darahnya. Gitu. Nah, kalau menyumbat di darah sini, aliran darah ke otak akan berkurang. Nah, itu stroke. Biasanya itu seperti itu. Jadi tidak memperoleh oksigen. Nah, itu. Ya ujungnya ya tekanan darah tinggi itu. Jadi ya anggaplah selang, punya selang ya. Selang kemudian disempitkan, tapi di sana dipompa. Tekanannya ke mana itu? Ya kalau selang tadi. Dinding selang, tekanannya. Ya kalau di pembuluh darah itu dinding pembuluh. Akhirnya apa? Pecah. Nah, itu sing pecah-pecah sing stroke itu pecah itu sudah itu. Operasi itu. Iya, sing pecah udah pecah. Ya karena menyempit itu tadi. Tapi kok bisa kalau orang kok bisa petot gimana Ya ya? wis gak nyambung dengan pusat saraf pusatnya sudah itu. Sudah gak nyambung, sudah gak normal. Itu. Kadang mau segini kena hidung, kena mata, makan. Saya alami dulu.
Tapi bukan stroke saya itu gitu. Makan tuh loh, sampai begini, pakai sendok ini. Gitu. Iya, kena hidung. Saraf di sini nih Kak sudah Kak putus. Itu tadi impulsnya itu tadi seret. Akhirnya apa? Ketika baliknya itu putus, ya sarungnya enggak ada. Itu. Itu namanya saraf. Iya, sarafnya itu. Itu sebagian impulsnya. Kalau kita belajar itu listrik itu cepet sekali itu. Ya, kalau kalian tahu, lihat apa? Kilat. Itu listrik. Pernah lihat kilat? Takut senengan. Enggak sengaja pas waktu Nah gini, itu berapa jaraknya sampai ke bawah itu? Berapa ribu itu? Hanya seris gudut sekejap mata. sampai Ya Allah, kecepatan listrik itu. Ya sama kabel, masukkan strom sininya. Coba panjang sampai ke rumah ini. Coba pegang sana, langsung muncul. Berapa kecepatannya itu? Dicep kan di sini pertama kosongkan ya. Dicep aja kan barengan di sana itu. Nyalanya itu barengan listrik itu. Ketika dicopkan, berapa kecepatan? Di tubuh tuh ya seperti itu. Makanya itu kan juga penuh atom, penuh dengan atom, juga bermuatan listrik kita itu. Enak ngaji ngene-ngene iku lek ngerti ngono kaya enak gitu. Gitu. Ya ulama-ulama itu begitu. Pinter hadis, pinter Al-Qur'an, pinter filsafat, Ibnu Sina, pinter iku. Ibnu Sina. Pinter kedokteran itu. Makanya kita itu dikelilingi oleh makhluk yang tak terlihat kata Ibnu Sina itu. Ya maksudnya tuh bakteri, virus, kita tuh bertetangga. Itu. Bertetangga dengan makhluk-makhluk itu. Termasuk corona ya. Gitu. Ya itu termasuk itu. Coba jenengan meludah ya, masukkan ke mikroskop. Enggak bakteri tok itu. Itu. Makanya bau orang puasa itu mulutnya orang berpuasa itu kan bau. Tapi kata Allah, ini saya nggak bisa memikirkan, nggak nutut. Orang yang berpuasa, mulut itu kan bau. Tapi di hadapan Allah itu seperti parfum kasturi. Nggak nutut saya itu, nggak nutut, kayak saya mikiri. Di hadapan Allah itu harumnya kayak kasturi. Gak nutut sampai sekarang saya mikir gak nutut gitu. Bertolak belakang ya itu kan situ kan alam batin toh bilangnya. Nah, kita tuh alamnya alam akal. Ya gak nyambung. Nah. Oh, kawan kasturi itu di surga. Harumnya tuh enak kasturi itu. Iya. Ya acaranya kayak gitu, baunya itu kuat sekali sampai berhari-hari gak hilang. Gitu. Iya, ajar aswat itu. Iya itu. Ya itu di surga itu. Gak nemu nih saya tuh. Hanya bahasanya tuh ada di Al-Qur'an, di hadis. Itu. Kayak apa di hadapan di sisi Allah tuh ambune wong sing puasa, ambu mulutnya itu. Ya itu kayak gitu Bro Kastari. Tapi lihat parak-parak ambune kok enak itu akal itu. Ini sudah beda alam ya. Itu beda alam. Saya juga gak nutup kok mikiri kok. Ini kan informasi. Itu. Dan itu benar. Itu benar. Makanya gak oleh kumur-kumur. Jangan kumur-kumur kata Rasulullah itu. Yo, karena tak siasati. Ya, kan nggak ada. Akhirnya apa ya? Luntur itu. Luntur itu nilai-nilai spiritualnya itu. Kan nggak dilarang. Setelah durus gak oleh kumur-kumur itu. Ya. Kalau saya apa? Yang ngurangi ngomong sama orang.
dekat-dekat sama orang ngomong dekat tuh saya nggak mau saya itu. Berarti kalau wudhu disiasati depan aja. Nah, Kalau wudhu kan harus pakai wudhu. Ya ketika wudhu ya sudah kita apa ya? Ya ngambil apa sunnahnya wudhu itu. Ngambil sunnahnya wudhu. Ya hanya pada asar. Pas pada asar. Itu. Ya wudhunya bukan karena kumur enggak ada apa-apa. Kalau pada asar kita kumurnya karena wudhunya itu. Ya monggo kalau di situ. Nah, kan biasanya orang bau terkumur-kumur untuk menghilangkan baunya. Pernah kasusnya Nabi Musa? Pernah saya ceritakan? Ketika Nabi Musa itu mau menerima kitab Taurat di Bukit Tursina, Gunung Tursina. Nah, dia karena berpuasa. Puasa 30 hari. Sebelum ya harus bersuci dulu. Dengan berpuasa itu 30 hari berpuasa di padang pasir sih San. Itu. Nah, pada hari ke-30 ketika hendak naik ke Bukit Tursina, sandalnya dilepas terompahnya. Kemudian dia makan daun-daunan. Langsung ditegur oleh Allah itu. Dibilangi kalau bau mulutnya itu orang yang berpuasa itu ya harum, di sisi Allah itu harum seperti minyak kasturi. Ya karena kamu sudah mengunyah daun-daunan, mungkin mungkin ya. Mungkin daun mint mungkin, kita nggak tahu hanya daun gitu aja. Dan tujuannya hanya untuk menghilangkan bau mulutnya itu. Karpe akale Nabi Musa, tapi oleh ditegur, tambah 10 hari lagi posone. Ditambah, puasa lagi 10 hari. Baru naik ke bukit setelah gara-gara makan daun itu. Tujuannya untuk biar mulut tidak bau. Itu. Kalau kena denda disuruh puasa ditambah 10 hari lagi. 40 jadinya. Itu. Ya itu apa? Spiritual. Itu tekanan darah tinggi ya. Jadi ketika pembuluh darah menyempit maka tekanannya menekan dinding itu tambah kuat. Ya kayak bom sama. Kan tekanannya kuat sehingga meletus. Nah, kalau darah kita meletus berarti pecah. Enggak kuat. Sementara yang jantung mumpah terus, enggak bisa berhenti itu, enggak bisa terus. Ya kita yang sakit. Kitanya yang pemilik tubuh itu sakit. Itu jelas masuk rumah sakit kondisi seperti itu. Apa yang terjadi saya nggak tahu, tapi juga agak kepingin gimana rasanya orang itu ketika darah tinggi, ketika darahnya pecah pasti masuk ICU, sudah nggak sadar. Itu yang saya lihat, tapi bagaimana beliau merasakan itu saya nggak tahu gimana nelitinya itu. Merasakannya. Pak Ustadz kan juga pernah masuk ICU. Iya. Nah. Itu gimana ya rasanya? Ketika di ICU itu semua ke sini. Apa? Oh masuk tabung apa itu ronsen dah. Sakit sekali itu. Sakit. Loh saya ngomong enggak bisa. Kalau ngomong sakit. Itu nafas sakit, paru-parunya kan jebol. Paru-parunya jebol. Sakit. Bernafas sakit sini semua sakit. Bernafas itu. Makanya dibantu. Yang ini ya dalam kondisi kayak ini kita kan gratis nafas. Gratis. Berapa tahun kita gratis? Kita belum bersyukur tentang nafas. Ayo, jujur. Kita belum bersyukur kepada Allah dengan nafas oksigen yang kita hirup. Kalau kepingin tahu mahalnya, ya nggak tahu. Saya sudah ngalami. Saat dulu di tahun itu sehari ku 1 juta. Sehari itu 1 juta itu. Ya nafas oksigen sehari 1 juta.
Loh, satu itu gratis. Nah itu maknanya itu yang saya tangkap itu seperti itu. Terus pembuluh darah yang saya pelajari juga pembuluh darah dan itu saraf. Nah itu. Makanya kalau orang ketika diciptakan diputus sarafnya itu, diputus itu nyambung lagi katanya itu. Jadi tidak bisa dianu tidak bisa harus diputus. Itu bisa nyambung lagi. Kayak hati. Hati bukan hati hat ya, tapi hati hepar. Kalau hati itu hat bahasa Inggris jantung. Jantung bahasa kita tuh jantung. My heart itu jantung. Makanya gambarnya tuh nah gini. Tapi kalau hati yang kayak peta Bali itu hepar. Yang kayak darah itu hepar. Yang ada apa yang baik? Empedu, yang ada empedunya itu hepar. Makanya kalau orang yang sakit ininya yang sakit itu namanya apa? Orang sakit hepatitis A, hepatitis B. Iya itu yang sakit, bukan yang ini. Kalau yang ini sakit jantung, kalau hati yang ini jantung, itu yang disebut heart. Nah, ini harus paham. Yang disebut hati yang mana, yang disebut yang ini tuh hepar namanya. Tapi ini bilangnya tuh hati secara fisik. Tapi kalau yang hati itu ya jantung itu yang berdetak. Jadi itu bekerja tanpa kita perintah. Kapan ini mulai bekerja? Ya otomatis. Kapan? Iya, kapan itu bekerja? Kapan? Bekerjanya ini kapan? Sejak kapan? Ya enggak ya. Enggak. Kalau tidur? Ya tetap bekerja. Tapi sejak kapan? Mulainya. Iya. Mulai dilahirkan sudah di dalam perut sudah bekerja. Iya. Iya. Terus? Sejak berapa hari itu? Kalau nafas itu sejak lahir. Tapi kalau jantung hati, jantung hati. Di dalam perut sudah apa itu? Sudah mulai kerja. Berarti sejak kapan? Ayo sampean tak ajak berkelana jenengan itu biar tahu siapa dirimu. Nah, sejak roh ditiup ke dalam jasad, sejak itulah jantung ini bekerja. 4 bulan. 4 bulan. Iya. Di situ saat itulah roh ditiup. Nah, itu sudah mulai bekerja. Nah, roh ditiup tuh ketika seluruhnya ini sudah sempurna. Ketika sudah sempurna semua, baru roh ditiupkan. Bekerja sudah itu. Hidup sudah, hidup sudah itu. Apa? Janin itu sudah hidup. Kalau sebelumnya masih belum proses pembentukan. Ada di surat An-Nur itu, harus belajar lagi di situ. Proses penciptaan manusia. Itu ya. Sejak roh ditiupkan. Kalau paru-paru ini sejak lahir. Nah, gitu. Itu ada di Al-Quran semua itu. Ada di Al-Quran. Nah. Apalagi tadi darah tinggi. Kemudian ada istilah henti jantung. Henti jantung. Apa itu? Henti jantung itu ya hilangnya fungsi jantung. Nafas dan kesadaran. Kesadarannya ya tidak berfungsi. Dan itu dilakukan terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Mati. Henti jantung. Ya sudah berhenti, tidak bekerja sudah. Makanya itu disebut hilangnya fungsi. Bahasanya itu hilangnya fungsi jantung. Itu henti jantung. Jantungnya berhenti, sudah tidak berdetak. Ada juga istilah
Ini terkait kardiovaskuler ya, penyakit-penyakit itu. Gagal jantung. Ada toh? Pernah dengar toh? Iya. Orang sakit seperti itu. Apa itu? Hmm? Ginjal. Kalau tadi kan henti jantung, sekarang gagal jantung. Waktu olahraga itu saya ini olahraga dipaksakan. Nah, itu namanya kondisi kronis. Kondisi kronis jantung itu tidak memompa darah ya. Tidak memompa darah sebagaimana mestinya. Tapi ya detaknya lemah ya. Itu tidak kuat. Itu gagal. Kalau gagal jantung biasanya dut. Apa dikit apa sih? Dut ngono. Buatan ya. Hah? Bukan nafas. Iya kayak di strom ya. Iya. Mesin kejut ya. Iya. Nah, itu yang gagal, bukan henti. Kalau henti mati. Kalau henti jantung itu mati. Tapi kalau gagal itu ya dikit-dikit. Supaya denyut. Iya, ketika jenuh langsung mesinnya, itu mesinnya. Mesin ditemplate opo ae karo enggak tahu saya tuh. Saya juga yang juga ditemplate gitu-gitu dulu itu. Nah, ketika jantungnya gagal, nah kan terbaca itu. Iya. Nih, tapi bukan mati, langsung langsung buang gitu. Nah, itu henti apa? Gagal ya, bukan henti, beda. Mirip tapi sebenarnya nggak sama, mirip. Gagal jantung sama henti jantung mirip tapi beda. Kalau gagal jantung bisa hidup lagi. Tapi kalau henti jantung wes innalillah. Nah, itu. Kemudian ya stroke itu. Aduh, ya ini. Kalau stroke tuh otaknya tuh rusak. Sudah rusak. Ya karena apa? Terjadi gangguan suplai darah ke otak. Yang rusak apa ini? Ya otaknya ada kerusakan. Karena ya itu tadi ada gangguan suplai darah. Ini kan kecil-kecil, Pak. Kapiler ya namanya, baru ingat saya itu. Otak golek mau arteri sing gede sing cilik apa yo. Kapiler. Baru ingat muncul. Makanya sing suwe sujud ini sudah diteliti, sudah ditemukan dan masuk Islam orangnya. Tapi lupa namanya saya. Itu. Sama sujud yang lama itu. Ini paling susah dimasuki darah, disuplai darah. Sujud posisi yang supaya darah bisa mensuplai ke otak. Dia posisinya harus di bawah bokong. Loh. Ya apa dongeng. Dong posisi yang itu kan ada di dalam sujud. Masa gini-gini? Oh, gini-gini suwe. Ya ada posisi sujud di dalam Islam. Itu. Ya sesuai sujud. Ya berzikir, ya menyembah, wes dirangkul semua, kena semua. Ya darah tuh mengalir ke otak ini. Yang saya rasakan, yang saya alami, setelah bangun itu saya tuh seperti apa ya? Bangun dari kelahiran. Wenteng, tenang kan apa? Ya kayak om bayi, rasanya kayak bayi. Sujud lama. Bener, ayo coba coba. Usah ngomong baru tahap a'udzubillahi minasyaitonir lali-lali. Saiki dikongkon maneh. Subayan. Sing terakhir. Lolos cuma 2. Lolos waduh. Wah, baru saja ditambahi terus satu kelakon terpingkal-pingkal ditambahi maneh. Ya gak apa-apa, disimpan gawe celengan. Masa kata sampai mulai sing sitok durung dilakoni. Ya ya harus saya sampaikan juga, disimpan gawe celengan. Enggak seperti wiritan. Kalau wiritan beda. Udah amalkan berapa? 33. Diawasi. Oh, melaku. Tambahi jadi 100.
wis rada oleng. Wis sing sitok iki lancar, tambahi maneh. 500 wiritane. Iku. Terus ya iki anu, ndak, iki spiritual juga, bener itu. Sing sitok ngomong. Kula kok gak ditambah-tambahi. Iku kok dikek wiritan ngono sing iku kok menikah saya kok ditambahi. Lah wong sing satu saja kayak ngono apa ditambahi? Ya itu kelasmu. Itu guru sing anu paham. Tapi beda kalau ini tetap saya sampaikan karena ilmu. Ini bukan praktek. Ya apa disimpen oleh celengan, engko leno ya dilakoni dhewe. Nanti insyaallah tak masukkan, tak tulis saya masukkan. Karena ada rekamannya. Ya rekamannya kadang tak tulis lagi gitu. Tak jadikan tulisan, tak rungun mana tak gitu di komputer itu. Ya ini cara mengikat pengetahuan, mengikat ilmu. Nah, itu begitu. Itu stroke. Jadi kita harus banyak sujud. Banyak sujud, lama sujud, insya Allah. Gak stroke. Bener. Kenapa? Ya, kalau saya latihan, belum pernah. Sujudnya yang terakhir. Sujud terakhirnya saja. Kenapa? Lali jenengan tuh untuk berang rakaat. Saking keenake. Saking keenaan. Itu yang wajib ya? Nah, Pak, bukan yang sunnah, jangan yang wajib. Kalau berjamaah itu tidak boleh. Tidak boleh lama-lama. Kalau sholat yang wajib. Sunnah. Iya. Nah, itu ya. Kemudian apa terakhir? Terakhir ya. Apa penyakit jantung bawaan itu gimana itu? Pernah dengar tak? Jantung bawaan. Ya, penyakit jantung bawaan itu gimana? Penyakit yang dari keturunan. Yunda, jangan keturunan. Masa wong tuane loro jantung terus anake loro jantung ngono, Pak? Iya. Ah, ndak. Itu bukan penyakit turunan, bukan. Itu penyakit kelainan jantung. Itu biasanya terjadi sebelum kelahiran, di bawah lahir. Itu biasanya tuh begitu. Masa wong tuane melakukan kejelekan anake melok disan, ya gak gitu. Wong tuane melakukan dosa anake nerima dosa, ya ndak. Jangan gitu pola pikir. Harus dihapus itu. Apa penyakit turunan? Ada tak? Diabetes. Saya agak nolak itu. Kenapa? Diabetes apa sih? Kadar gula darahnya tuh tinggi di dalam darah. Kenapa itu terjadi? Padahal semua orang tuh punya diabetes, punya kadar gula darah, cuma normal.